Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies Spesial Ramadan. Pemanasan global yang kian hari semakin begitu terasa, tentunya membuat sebagian orang terus giat untuk peduli akan lingkungan, salah satunya melakukan penghijauan dan penanaman sejuta pohon yang dimulai dari lingkungan sekitar. Viewers, kali ini kami akan banyak mengajak Anda untuk melihat salah satu permukiman warga di daerah Bekasi yang cukup asri dengan pepohonan. Digawangi oleh sejumlah ibu-ibu PKK yang dikenal sebagai komunitas pecinta lingkungan. Melalui tangan dingin mereka, bukan hanya lingkungan asri, namun juga membuat suatu karya dari dedaunan yang ada secara alami atau yang dikenal dengan eco-print. Kita sebagai penggerak masyarakat peduli yang lingkungan di daerah sekitar sini, mungkin ada 4 RW, jadi kami sudah lama banget gitu berdiri. Jadi memang kami karena judulnya, karena misi kami memang peduli lingkungan, jadi mungkin saat ini salah satu misi kami ya ini mencoba membuat sesuatu yang dari alam, dari tanam-tanaman. Jadi kami mencoba berusaha seluruh ibu-ibu yang ada di sini aktivitasnya salah satunya ya menanam pepohonan dan menghijaukan lingkungan. Eco-print sendiri merupakan proses menciptakan sebuah kain bermotif tumbuhan di mana motif tersebut berasal dari tanaman asli. Eco-print mempertahankan warna dan bentuk dari tumbuhan yang menjadi motifnya. Lantas seperti apa? Yuk langsung aja kita lihat kegiatan mereka berikut ini. Hai viewers, saya Ibu Lucy dari komunitas Gerakan Peduli Lingkungan Pekayon. Sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk melihat bahan-bahan apa yang kami gunakan untuk membuat eco-print. Di sini ada daun kiara payung yang biasa kami gunakan untuk membuat motif dari eco-print yang akan kami buat. Kemudian ada juga daun ketepeng yang seperti ini bentuk daunnya, dan kami simpan bijinya untuk pembibitan ditanam di lingkungan kami. Ada juga daun murbei di sini seperti ini ya teman-teman, bentuk daunnya. Kita tanam di pot-pot untuk sebagai penghijauan di lingkungan kami. Di sini juga ada daun kalpataru. Memang pohonnya agak besar, tapi kami usahakan tanam di pot sehingga tidak tinggi pohonnya. Kemudian ada juga daun ketul yang seperti ini teman-teman. Daunnya hampir mirip seperti perdu, pohon-pohon perdu. Kemudian yang pasti di rumah teman-teman mudah didapat adalah pohon jambu biji. Ini pasti ada hampir di setiap rumah punya pohon daun biji. Kemudian ini ada jarak merah. Jarak merah ini membuat bentuk tersendiri seperti tangan. Biasanya kami gunakan pada kain-kain yang lebar
Kalau kain makin lebar, dia akan memenuhi bidang dari kainnya itu. Kemudian itu juga pohon jarak itu kami tanam di pot dan bijinya kami kumpulkan untuk dibibitkan kembali. Ada lagi pohon ketapang, teman-teman. Pohon ketapang ini cukup tinggi, besar, digunakan sebagai pelindung di taman-taman. Jadi ini kami memang sengaja tanam pohon besar ini di taman juga sebagai pelindung. Kemudian teman-teman, ini ada kelengkeng yang biasa kami gunakan sebagai motif juga, yang sangat bagus bentuknya tanpa harus melepas dari batangnya ini. Kemudian ada lagi, ini jarak ungu. Ini jarak ungu. Ini juga bisa ditanam di pot di rumah-rumah teman-teman ya, mudah. Kemudian ada lagi kenikir. Kenikir ini jadi multifungsi ya. Biasa kenikir ini bisa untuk lalapan, bisa untuk pecel, tapi juga diperbanyak dengan bunganya yang sudah kering. Jadi motif yang sangat bagus ini dalam bentuk jari-jari yang panjang. Kemudian ada lagi pohon legundi. Mungkin pohon legundi teman-teman banyak yang belum tahu ya, bentuknya seperti ini. Pohon legundi ini juga kita tanamnya di pot-pot. Hampir semua tanaman ini kami tanam di pot ya teman-teman, untuk memudahkan kami memperbanyak daunnya terutama, karena pohon ini tidak akan bisa meninggi. Begitu. Dari semua daun-daun ini kami membuat data teman-teman, bahwa daun-daun inilah yang kami gunakan untuk membuat ekoprint ini. Jadi kalau kami ada nemu daun baru yang belum pernah kami gunakan, segera kami inventarisir dalam data ini untuk perbanyakan bijinya atau pohonnya, sehingga kami bisa tanam di lingkungan tempat kami tinggal. Saya tertarik untuk ikut dalam kegiatan ekoprint karena dia akan membuat nuansa baru, kelihatannya seperti batik tapi bukan batik, bisa dibuat dari tanaman di sekitar kita, gampang mencari daun-daunnya. Kemudian juga pewarnanya pewarna alami, bukan pewarna kimia yang kita bisa buat sendiri. Kalau kita sudah mengumpulkan daun-daun yang bisa kita buat pewarna, kita bisa buat sendiri. Sehingga kegiatan ini memang sangat mendukung dalam kegiatan penghijauan lingkungan di sekitar kami. Biasanya kami woro-woro ya melalui WhatsApp grup kalau ada kegiatan ini. Kami mengajak anak-anak kami yang tinggal di sekitar kami untuk hadir dan menyaksikan ini. Kalau ada hari-hari libur, biasanya anak-anak remaja suka ikut datang gitu ya untuk berkreasi bersama kami di sini. Akan tetapi memang kesulitannya adalah kalau anak-anak ini masih sekolah gitu. Jadi memang harus dicari hari libur nasional di mana anak-anak banyak bisa ikutan, atau kalau weekend nggak ada kegiatan, anak-anak juga bisa ikutan di sekitar kami gitu. Viewers, berbagai jenis dedaunan memang bisa digunakan saat pembuatan ekoprint ini. Setiap daun yang dipilih tentu saja menghasilkan motif tersendiri. Di sini kami akan menerangkan proses awal pembuatan ekoprint. Ini kain utama. Sebelum kita proses untuk menjadi sebuah produk ekoprint, pertama kita rendam dulu, kita scoring istilahnya dengan soda as. Ini sabun yang tidak mengandung zat kimia. Ini kita rendam selama sehari semalam. Setelah itu kita bilas, kita angin-angin. Setelah kering, kita akan membuat ekoprint. Jadi kita rendam dulu seperti ini. Kita rendam dulu pakai ini mordan, ya mordan. Terus kita pakai pewarna alami daun ketapang. Terus sama pewarna daun mangga. Kalau daun ketapang akan menjadi coklat kekuningan. Kalau pewarna daun mangga akan menjadi warna hijau. Setelah kita proses, kita membuat ekoprint. Setelah
Jadi kita kukus dulu. Kita kukus selama kurang lebih 2 jam. Setelah kita kukus selama 2 jam, sebelum kita buka, kita dinginkan dulu. Kita oksidasi selama 2 minggu ya, supaya hasilnya bagus dan warnanya keluar. Setelah 2 minggu, bisa lebih, bisa 3 minggu, 4 minggu, hasilnya akan lebih bagus kalau lebih lama. Setelah itu kita fiksasi dengan air kapur. Dengan air kapur selama 15 menit. Bisa juga dengan tawas. Tawas juga selama 15 menit. Setelah itu kita bilas dan hasilnya akan bagus seperti yang kita lihat ini. Jadi pewarna itu bisa juga dari secang, kayu secang ini akan menjadi merah. Terus dari jalawe ini akan menjadi coklat. Terus bahan ini tegeran akan menjadi coklat juga ya, kuning, coklat ke kuning-kuningan. Demikian proses dari pembuatan EcoPrint dari awal sampai jadi, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dalam proses pembuatan EcoPrint, tidak semua jenis kain bisa dipakai. Hanya kain dari serat alam lah yang bisa digunakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyerapan warna dari daun ke serat-serat benang. Kegiatan rutinnya banyak, mulai dari persampahan, kita memilah sampah, mengumpulkan sampah, membersihkan sampah, itu yang kita lakukan hari-hari. Artinya sampai sekarang sudah berapa tahun itu terus. Jadi awalnya memang kita peduli dengan sampah. Jadi mencoba membersihkan lingkungan kita dari sampah dengan menanam pohon, dengan berbagi sampah. Akhirnya kita makanya di sekitar kita ini ada juga yang namanya bank sampah. Itu sudah berapa tahun bank sampah itu kita ada sekitar 10 tahun juga kita ngerane. Dan kita kayaknya jadi pionir di Bekasi ini mulai bank sampah itu karena kita mencoba sedikit-sedikit bergerak. Awalnya untuk lingkungan sendiri, tapi lama-lama kita mencoba menyebar, kita mencoba memberikan menularkan semua ke ibu-ibu atau ke daerah-daerah yang di lingkungan yang ada di lingkungan kita. Jadi begitu awalnya. Setelah proses yang dilalui, EcoPrint pun jadi. Lihat saja hasilnya cukup cantik ya. Momen inilah yang banyak dinantikan, di mana terkadang hasilnya di luar ekspektasi dan kita bayangkan.